Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan saya Pak Thomas. Kita akan belajar kembali pendidikan agama Kristen. Dan saat ini Pak Thomas memakai buku yang sama, pendidikan agama Kristen. Dan kita akan belajar pelajaran 2. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah menyatakan alasan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam ibadah. Yang ketiga, menunjukkan perasaan ketika kita sedang beribadah. Dan yang keempat, merancang sebuah ibadah syukur. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapak, Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Dan saat ini kami mau belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pelajaran 2, temanya adalah beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang yang sedang mengadakan perjalanan dan mereka menaiki sebuah kapal. Namun ternyata di tengah-tengah perjalanannya mereka mengalami suatu musibah dan pada akhirnya kapal itu tenggelam. Namun ada seorang yang bisa menyelamatkan diri. Dia berenang dan akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau. Namun pulau itu tidak ada penghuninya dan hanya ia sendiri yang ada di dalam pulau itu. Tetapi orang ini bukan orang yang putus asa. Mereka berusaha untuk bertahan hidup karena ia tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya pasti Tuhan rencana. Ia bertahan hidup dengan memakan buah-buahan yang ada di pulau itu. Dan juga di pantai di mana pulau yang ia tempati itu ternyata banyak ikan yang ada di sana. Sehingga orang ini bisa menikmati ikan yang ia tangkap setiap hari. Kemudian untuk mempertahankan hidupnya, mempertahankan dirinya dari dingin dan cuaca panas, orang ini merancang sebuah gubuk. Ia mencari kayu bakar dan dia tata, dia mencari tali, dan pada akhirnya gubuknya itu jadi. Dan dia senang dan dia menempati gubuk itu dan dia bisa bertahan dari sinar matahari dan dinginnya angin laut. Suatu ketika karena panas kemarau yang berkepanjangan, orang ini tanpa disadari karena panas yang begitu panas sekali, ternyata tanpa disadari ada percikan api dari dahan-dahan yang saling bergesekan dan pada akhirnya gubuknya itu terbakar. Begitu terkejutnya orang itu ketika melihat gubuknya terbakar dan dia mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah bertahan hidup, aku sudah membuat gubuk, ternyata saat ini gubuk itu terbakar. Lalu bagaimana saya akan memperbaiki gubuk ini? Dan ternyata anak-anak, setelah beberapa saat gubuk itu terbakar, ternyata ada helikopter datang ke pulau itu. Dan akhirnya orang ini baru sadar, baru tahu, ternyata dengan terbakarnya gubuk itu, ternyata ada bantuan yang datang. Karena ada helikopter yang melihat dia dan akhirnya orang itu tertolong. Setelah ia diselamatkan dan ia bertemu dengan keluarganya, dan pada akhirnya orang itu mulai merasakan bahwa Tuhan itu baik dan akhirnya ia mulai tekun beribadah karena Tuhan sudah menolong kehidupannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah merancangkan yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar taat, belajar bersyukur. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, mari kita mau taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Coba kalian buka Alkitabmu di dalam Ulangan pasal 10
ayat 12 sampai 22 dan Mazmur pasal 100. Tetapi inti ayat itu saya mengajak kalian yang ada dalam Ulangan itu baca Ulangan pasal 10 ayat 12 dan Mazmur 100 ayat 2. Saya akan bacakan Ulangan 10 ayat 12 dulu. Ada kesamaan informasi dari kedua kitab tersebut. Saya bacakan dulu. Maka sekarang ya orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12. Sedangkan di dalam Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Kesamaannya adalah mengajak kita untuk apa? Beribadah. Ibadah itu sangat penting. Oleh sebab itu, jika engkau sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh baik. Mari kita datang kepada Dia dengan sorak-sorai. Di dalam ibadah ada beberapa unsur. Mari kita mau belajar lebih dalam lagi. Apakah unsur-unsur yang ada di dalam ibadah itu? Unsur yang pertama adalah doa. Ketika kita beribadah, pasti ada doanya. Doa itu apa sih? Doa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan atau sarana kita berbicara kepada Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Dengan demikian, kalau orang percaya tidak pernah berdoa, dikatakan orang itu adalah mati secara rohani. Makanya doa itu penting. Di dalam ada berbagai macam doa. Contohnya, doa pertobatan. Ini pernah dilakukan oleh Daud. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa, dan pada akhirnya ketika dia sadar dan dia bertobat, inilah doa pertobatan. Ada yang dinamakan doa syafaat, doa untuk orang lain. Biasanya di dalam gereja ini disebutkan atau dikasih kesempatan doa syafaat. Jadi doa syafaat itu bukan doa untuk dirinya sendiri, tetapi doa untuk orang lain. Ada lain lagi, doa berkat. Biasanya disampaikan ketika ibadah itu selesai. Pendeta menyampaikan doa berkat, diberkatilah engkau, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan sebagainya. Itulah yang dinamakan doa berkat. Unsur yang pertama adalah doa. Doa penting di dalam suatu ibadah. Pasti, kalau kamu ibadah berarti pasti ada apa? Doa. Lalu yang kedua, unsur ibadah itu apa? Unsur ibadah adalah nyanyian. Melalui nyanyian orang Kristen menyatakan banyak hal. Misalkan pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Besok Thomas akan sebutkan contoh nyanyian syukur itu apa. Misalkan lagu Ku bersyukur sebab Kau setia. Ini adalah contoh nyanyian syukur. Kemudian nyanyian pertobatan. Contohnya seperti apa? Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Ini adalah contoh nyanyian pertobatan. Kemudian contoh nyanyian sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Melalui nyanyian ini, kita bisa menyatakan pertobatan kita bisa menyatakan syukur kita bisa menyatakan sukacita kita kepada Tuhan. Inilah unsur yang kedua di dalam satu ibadah. Ada apa? Nyanyian. Kemudian yang ketiga, apakah unsur yang ketiga di dalam satu ibadah? Unsur yang ketiga adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Di dalam ibadah pasti ada pembacaan Alkitab. Biasanya ini merupakan dasar kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah inti dalam satu ibadah. Khotbah merupakan salah satu sarana memberitakan firman Tuhan kepada jemaat pada satu gereja atau persekutuan, sehingga khotbah itu sendiri menjadi pusat dalam peribadahan umat Kristen. Sesungguhnya khotbah merupakan sarana Tuhan berbicara kepada kita. Kalau doa itu sarana kita berbicara kepada Tuhan, tetapi kalau khotbah ini sarana Tuhan berbicara kepada kita. Memang yang menyampaikan manusia, tetapi ketika
pendeta atau guru sekolah minggumu atau guru di sekolahmu ketika mau menyampaikan firman Tuhan, ia pasti berdoa. Sehingga apa yang disampaikan gurumu itu bukan perkataan gurumu sendiri semata, tetapi itu merupakan perkataan Allah. Allah memakai gurumu, Allah memakai siapa saja untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, Thomas mengajak kepada kalian semuanya, ketika firman Tuhan disampaikan, karena kita sedang mendengarkan suara Tuhan, ingat, jangan engkau berbicara sendiri, jangan engkau sambil mainan, karena Tuhan sedang berbicara kepada engkau semuanya. Mari kita mau belajar, jangan remehkan ini. Ketika Tuhan berbicara, kita mendengar. Ketika gurumu berbicara, ketika guru berbicara sedang mengajar, pasti kamu akan ditegur. Dengan kata lain, guru tidak ingin kalian tersesat, tetapi sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan engkau pasti bisa menjadi anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Lalu berikutnya, apakah unsur di dalam ibadah itu? Yang berikutnya adalah unsur yang keempat. Kita lihat apakah unsur keempat di dalam ibadah. Unsur yang keempat, biasa dalam ibadah, khususnya di gereja seperti GKI atau dan sebagainya, ada pengakuan iman. Apa sih pengakuan iman itu? Pengakuan iman adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Makanya itu adalah kita ungkapkan melalui perkataan. Bunyinya apa sih? Mungkin anak-anak yang belum pernah mendengar, atau mungkin aliran gereja Pentakosta jarang disampaikan ini. Supaya kalian tahu semuanya, saya akan bacakan isi pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Inilah pengakuan iman. Sebagai pendalaman kalian tentang ibadah, ingat ada 4 unsur-unsur ibadah. Pak Thomas mengajak kalian di dalam halaman 13 itu adalah contoh atau tugas supaya kalian benar-benar paham tentang materi ibadah. Salah satunya adalah di nomor 3 nanti, kamu disuruh merancang model ibadah. Sebab itu kalian buat sungguh-sungguh, karena ini merupakan nilai praktek kalian. Jadi kalian itu belajar untuk merancang suatu ibadah. Kalau kamu nanti menikmati tugas ini, sehingga kamu nanti tidak akan asal-asalan ketika kamu beribadah. Karena ketika guru sekolah minggumu atau guru di sekolah sedang merancang suatu ibadah, bukan sesuatu yang gampang. Memikirkan, mungkin dikasih tema, sehingga kamu tahu step by step-nya dan kamu mengerti makna ibadah itu. Nanti kalau misalkan nyanyian pembukaan, kalau kasih tema, kamu cari lagu yang cocok, nyanyiin apa. Lalu doa pembukaannya, kamu tunjuk temanmu siapa, atau kamu rancang sendiri kira-kira doanya seperti apa. Terus kemudian nyanyian syukurnya, kamu cari juga yang sesuai dengan temanya. Kemudian doa sebelum baca Alkitab, doanya seperti apa. Nah, kamu buat sedemikian rupa sehingga tugas semua nanti itu merupakan tugas yang berkualitas. Siapa yang sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan baik. Oleh sebab itu,
belajarlah sungguh-sungguh dan kerjakan tugas dari Pak Thomas dengan baik. Bisa dikumpulkan ke guru agama masing-masing. Di halaman 13, nanti kalau kamu kurang jelas, bisa kamu lihat di buku paketmu sendiri-sendiri. Oke, terima kasih. Dan saat ini, sebelum Pak Thomas tutup, kita akan memuji nama Tuhan dulu. Anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan. Melalui lagu ini, saya mengajak kalian persembahkan tubuh kalian sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan, sebagai ibadah kita yang sejati. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih, Tuhan, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Engkau sudah mengajar kepada kami Tuhan bagaimana unsur-unsur dalam ibadah itu, sehingga Tuhan kami mau menyediakan waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami rela Tuhan berikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu dan mereka mampu melakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama dengan Pak Thomas. Saya harap lain kali kita bisa bertemu. Dan terima kasih dan sampai jumpa.